Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Adik muslim yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah hindarkan kita dari berbagai macam penyakit. InsyaAllah kita akan lanjutkan pelajaran sirah nabawiyah kita. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapatkan wahyu yang pertama di dalam gua Hira, yaitunya turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dan ini menandakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah diangkat menjadi seorang nabi. Nah, setelah turun wahyu yang pertama ini, terputuslah wahyu dalam beberapa saat. Di sini para ulama berbeda pendapat dalam jangka waktu berapa lamakah wahyu yang pertama dan wahyu yang kedua ini turun. Yang pasti adanya jeda, terputusnya antara wahyu yang pertama dengan wahyu yang kedua dalam beberapa waktu. Tujuannya adalah agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lagi merasa takut. Dan tujuannya juga agar Rasulullah penasaran, ingin merasakan peristiwa seperti itu lagi. Itunya turunnya wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Menjelang turun wahyu yang kedua, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dari langit. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, mendongakkan kepalanya ke atas langit. Alangkah terkejutnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika melihat malaikat yang datang kepadanya di gua Hira. Itu namanya malaikat Jibril yang sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Karena Rasulullah SAW terkejut dengan hal ini, beliau pun terjatuh tersungkur ke atas tanah. Dan beliau pun pulang kepada keluarganya. Seperti halnya turun wahyu yang pertama, beliau berkata kepada keluarganya, "Selimuti aku." Dan keluarganya pun menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat itulah wahyu yang kedua turun, yaitunya surat Al-Muddatsir. Dengan turunnya surat Al-Muddatsir ini, maka beliau pun sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Pada pertemuan kali ini kita juga akan membahas berbagai macam cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan adanya mimpi yang benar. Yang ini sudah kita ceritakan ketika genap umur beliau 40 tahun. Cara yang kedua turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah dengan bisikan malaikat ke dalam hati dan jiwa beliau SAW yang beliau sendiri tidak dapat melihat. Nah, cara yang ketiga turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW berupa malaikat yang berwujud seorang laki-laki. Kemudian mengajak Rasulullah SAW berbicara sehingga beliau paham apa hasil dari pembicaraan tersebut. Ini cara yang ketiga turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW. Dan para sahabat pun dapat melihat malaikat yang berwujud seorang laki-laki tadi. Nah,
Yang keempat, cara turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bunyi gemerincing lonceng. Dan ini adalah cara yang paling berat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dengan cara ini, kening beliau sampai berkerut. Bahkan beliau sampai mengeluarkan keringat yang banyak, padahal cuaca saat itu cuacanya dingin, tapi Rasulullah SAW mengeluarkan keringat yang banyak. Atau bahkan ketika wahyu turun kepada Rasulullah SAW dengan cara ini, beliau yang sedang menunggangi untanya tidak sanggup berdiri sampai unta itu duduk ke atas tanah. Saking beratnya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan satu saat Rasulullah SAW meletakkan pahanya di atas paha Zaid bin Thabit, dan saat itu wahyu turun kepada beliau SAW. Sampai-sampai Zaid bin Thabit pahanya rasanya mau remuk karena turunnya wahyu tersebut. Saking beratnya wahyu yang dipikul, yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu cara yang keempat. Adapun cara yang kelima, turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berupa malaikat yang datang dengan bentuk aslinya. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung melihat malaikat dengan bentuk aslinya. Jadi wahyu turun melalui malaikat yang datang dengan bentuk aslinya, seperti yang beliau sallallahu alaihi wasallam terima ketika di Gua Hira. Nah, cara yang keenam, cara wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitunya Allah langsung bicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat. Nah, ini terjadi ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi'raj ke atas langit dan beliau mendapatkan perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala, dan perintah ini langsung Allah katakan, langsung Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa perantara malaikat. Nah, semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini menambah wawasan adik-adik muslim semua, dan semoga bertambah pula iman adik-adik semua, dan bertambah pula ilmu agama adik-adik semua. Semoga ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.